adik-adik ya. Saat ini kakak, tante, bude, ya ada di hutan karet. Di manakah itu? Di dekat gereja cabang kita, Setro. Di sana tuh. Jalan sebentar, udah sampai. Nanti kalau kita selesai pandemi, kita bisa berkumpul bersama. Kapan-kapan kita main yuk ke sini ya. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Ya, kalian semua adalah pahlawan-pahlawan Tuhan ya. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh iman kita, dan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita menjadi anak raja, kita menjadi anak raja yang dikasihi dan menjadi kuat, bisa menjadi pahlawan Tuhan. Kalau kalian takut bagaimana? Berdoa, pegang tangan Yesus, imani saya pegang tangan Yesus. Tuhan beri saya kekuatan untuk tidak takut lagi. Ya, oke, mari kita bernyanyi. Mulai. Lagu yang pertama semuanya pakai gaya yang sama kakaknya. Gaya bersama-sama, ikuti kakak ya. Kita mau memuji Tuhan. Yeay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuwip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, cuwip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkan, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, cuit, bersukaria. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey. Langsung lagu kedua maksudku. Ya senlik tak potong. Langsung aja. Aku anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Tuhan Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ku pahlawan kecil. Tuhan Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ku pahlawan kecil. Tuhan Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapalah lawan kita? Tidak ada. Yeay. Kalau kalian takut, datang kepada Tuhan. Tuhan pegang tanganku. Aku mau berani seperti Engkau. Yesus, Engkau penolongku. Tolong saya. Yesuslah penolongku.
Engkau penolongku. Yesuslah penolongku. Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, ku pegang tangan Yesus. Hilang takutku, pegang tangan Yesus. Pegang tangan Yesus. Hilang takutku. Pegang tangan Yesus, hilang takutku. Amin. Tuhan, kami percaya bahwa kami diciptakan untuk menjadi anak-Mu, untuk dibenarkan dalam iman. Kau beri kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi pahlawan-Mu. Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang memampukan kami, dan kami mau, Tuhan, Engkau pegang selalu tangan kami. Amin. Hai Joy Kid, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya baik, sehat, dan diberkati Tuhan, bukan? Nah, kembali berjumpa dengan Om Pindi yang hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang seorang yang pemberani. Dia seorang pahlawan iman. Ya, kita mau belajar dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan 58. Mari adik-adik bisa menyimaknya ya. Daud melawan Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan 58. Di Israel ada seorang yang bernama Isai. Bapak Isai memiliki 8 anak laki-laki. Ketiga anak laki-lakinya yang sudah dewasa menjadi tentara Israel. Mereka diutus untuk melakukan peperangan melawan bangsa Filistin. Anak Bapak Isai yang bungsu, dia bernama Daud. Dia masih muda, dia masih kemerah-merahan. Dia adalah seorang pengembala domba. Daud, tolong kamu antar roti dan gandum untuk kakak-kakak kamu. Kakak-kakak kamu sedang berkemah di Tarbantin. Tolong bawa roti dan juga gandum untuk mereka. Baik ayah, saya akan segera berangkat. Setibanya di lembah Tarbantin, Daud bertemu dengan kakak-kakaknya. Lalu Eliab menyapa Daud. Dek, ngapain kamu kesini? Kamu masih kecil. Ini tempat yang berbahaya buat kamu. Saya pulang saja. Tidak kakak, saya diutus bapak untuk mengantarkan roti dan gandum untuk kakak-kakak. Ini sangat berbahaya. Iya kakak, tapi ini tolong diterima. Baik kalau begitu. Udah, sana pulang. Nah adik-adik, kita melihat ya bahwa sudah ada 2 kelompok tentara. Satu tentara Israel dan satu lagi tentara Filistin. Mereka sedang berhadapan-hadapan ingin melakukan pertempuran. Hahaha. Hei bangsa Israel, ayo pilihlah seorang pemimpin, lawanlah aku. Kalau kamu menang, aku bersedia menjadi hambamu. Tetapi ingat, kalau kalian kalah, kalian harus menjadi hambaku. Mendengar suara Goliat, bangsa Israel menjadi cemas. Mereka ketakutan. Ini orang tinggi sekali, ini orang besar sekali, ini seperti raksasa. Apakah kita bisa melawannya? Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil. Hei, saya Daud. Saya yang akan memimpin bangsa Israel untuk melawan kamu. Bersiap-siaplah. Aku akan mengusir kalian. Aku akan menjadi pemenang atas bangsa Israel. Lalu Raja Saul mendengar apa yang dikatakan Daud. Kemudian dia memanggil Daud. Hei Daud, kamu masih kecil.
kamu tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat si raksasa itu. Pulang saja sana. Tetapi Daud menjawab, Raja, jangan melihat saya, jangan melihat perawakan saya, tetapi saya datang oleh karena nama Tuhan. Karena Tuhan, saya percaya bahwa saya akan diberi kemenangan. Kita semua akan diberi kemenangan. Kemudian Raja Saul mulai memakaikan perlengkapan perang kepada Daud. Tetapi karena Daud masih kecil, masih sangat muda, ketika dia menggunakan pakaian perang itu, dia tidak bisa berjalan dengan leluasa. Bajunya kebesaran, adik-adik. Dan akhirnya Daud memutuskan untuk tidak menggunakan baju perangnya. Daud pun mulai melangkah. Dia berjalan ke sebuah sungai. Dia mengambil 5 batu yang licin. Kemudian diambil, kemudian dimasukkan dalam kantong tasnya. Lalu Daud mulai mendekati tentara Filistin. Dan apa yang terjadi? Tentara Filistin menertawakan Daud. Hahaha, anak kecil, kamu mau ngapain di sini? Hana, pulang saja. Kami bunuh kalau masih di sini. Tetapi Daud tidak takut. Dia tidak cemas. Dia tetap menjadi pemberani. Hei, bangsa Filistin, dengar, hari ini saya datang oleh karena nama Tuhan. Saya akan berperang melawan kalian, dan saya akan memenangkan pertempuran ini karena Tuhan ada di pihak saya. Jangan anggap remeh saya. Kemudian Daud pun berjalan. Dia mendekati pemimpin bangsa Filistin. Dia mendekati si raksasa ini. Si raksasa yang menggunakan perisai, menggunakan baju peperangan, membawa tombak. Tapi Daud tidak takut sama sekali. Hei anak kecil, kamu berani melawan aku, kamu akan kuinjak-injak, akan kubunuh. Hei Goliat, jangan bilang saya anak kecil. Saya akan mengalahkan kamu. Saya akan bunuh kamu sekarang juga. Hahaha, tidak mungkin. Akhirnya Daud bersiap-siap. Dia ambil batunya dalam tasnya dan dia mulai mengumban. Siap-siap kamu Goliat, saya akan serang kamu. Awas kamu, jangan lari. 1, 2, 3, biar. Kena kamu, Goliat, mati kamu. Ah, aduh, ampun Daud, ampun, tolong, sakit. Akhirnya batu itu mengenai dahi si Goliat dan batu itu masuk ke dalam kepala Goliat. Dalam nama Yesus, engkau akan kukalahkan Goliat. Ya, Tuhan terima kasih. Akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Goliat pun akhirnya jatuh dan dia mati. Daud bisa memenangkan pertempuran melawan seorang raksasa. Ya, puji Tuhan adik-adik. Akhirnya bangsa Filistin mereka kocar-kacir, mereka lari, ya, dan Daudlah yang menjadi pemenang. Kenapa Daud menjadi pemenang? Karena Daud dipimpin oleh Tuhan. Karena Daud percaya kepada Tuhan. Karena Daud adalah seorang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ayat hafalan kita hari ini adik-adik, mari kita buka bersama-sama Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Sekali lagi, Om ulangi, ayat hafalan kita hari ini
Yeremia 17 ayat 7. Ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan kita hari ini ya adik-adik. Ayo, siapa yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan, tentunya kita semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana tentang seorang Daud yang masih muda belia, tetapi dia memiliki keberanian. Dia seorang pahlawan yang berani melawan raksasa yang tinggi besar. Dia berani melawan Goliat. Dan ketika Tuhan berpihak kepada Daud, maka Tuhan memberikan kemenangan terhadap Daud. Jadi adik-adik, ketika apapun yang adik-adik sedang hadapi, percayalah, berharaplah, dan mintalah kekuatan pada Tuhan. Pasti adik-adik akan diberikan kemenangan. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa.